Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana Dairobi di tayangan Jundu Channel pada program kisah-kisah teladan atau kisah lainnya. Tentunya pembahasan hal-hal yang menarik dan bermanfaat buat sahabat Jundu Channel. Dan semoga semua yang menyaksikan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi kita akan memasuki 27 Rajab, yaitu di mana hari yang istimewa, hari yang Masya Allah luar biasa. Pada hari itu, 27 Rajab, terjadi suatu peristiwa yang sangat dahsyat, peristiwa yang sangat azim besar, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada video kali ini, Ana akan menceritakan sebuah kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya jangan lupa untuk bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj. Kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi dalam satu malam. Isra dan Mi'raj ini umumnya diperingati oleh umat muslim, khususnya di Indonesia, setiap tanggal 27 Rajab. Nah, pada tahun ini insya Allah jatuh pada tanggal 8 Februari 2024. Terdapat serangkaian peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sepanjang malam tersebut, termasuk menerima perintah sholat 5 waktu. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW dilukiskan di dalam surah Al-Isra ayat pertama, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Maha Pendengar dan Maha Melihat. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, sebelumnya kita harus mengetahui ini, apa itu artinya Isra dan apa artinya itu Mi'raj. Isra yang bermakna perjalanan malam adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Jarak Mekah ke Yerusalem sekitar yang kurang lebih 1239 km. Tapi itu data terdahulu, nggak tahu kalau sekarang kan bisa ditempuh ya. Kalau seumpamanya ditempuh dengan mengendarai kuda dan unta, itu ditempuh dengan waktu 1 bulan. Tapi kalau sekarang bisa dengan pesawat, ya kan, bisa dengan mobil dan lain-lain, mungkin lebih cepat. Tapi intinya jaraknya jauh, ya nggak deket, jauh. Dan hal mustahil kalau dikerjakan cuma sehari semalam. Namun Nabi Muhammad SAW mencapai hanya dalam semalam. Sementara itu Mi'raj, yaitu artinya adalah kenaikan Nabi Muhammad SAW atau peristiwa saat Nabi Muhammad SAW dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha yang melewati 7 lapis langit. Dahsyat luar biasa. Sahabat Jundu, Isra Mi'raj ini sebenarnya merupakan tasliyah. Apa itu tasliyah? Tasliyah itu adalah hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW yang tengah berduka hingga tahun itu terkenal dengan istilah Amul Hazn, yaitu tahun duka cita. Mengapa demikian? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Sayyidatuna Khadijah orang yang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira dalam kondisi yang sangat dingin, demam, Rasulullah SAW minta kepada Sayyidatuna Khadijah, zammiluni atau selimuti aku. Lalu Sayyidatuna Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi, membangkitkan. Intinya Masya Allah dah, Sayyidatuna Khadijah ya, membangkitkan optimisme kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Sayyidatuna Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwanya, entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin, atau keperluan lainnya, Sayyidatuna Khadijah orang yang pertama mensupport beliau dengan hartanya. Dahsyat luar biasa. Sayyidatuna Khadijah pula yang memberi beliau keturunan, termasuk Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dan Sayyidatuna Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah SAW. Pada saat itu wafatlah Sayyidatuna Khadijah. Ini merupakan duka yang paling dalam, duka tersendiri bagi Rasulullah SAW.
Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejatinya dan pendukung dakwah yang paling luar biasa, Masya Allah. Ini adalah tahun-tahun yang paling sedih dialami oleh Rasulullah SAW. Tak berselang lama setelah Sayyidatuna Khadijah wafat, paman beliau meninggal dunia, itu Abu Thalib, juga wafat. Meskipun wallahu a'lam bishawab dia tidak mau masuk Islam, tapi ada beberapa riwayat lain beliau masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah SAW. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau kehendak mendekatinya. Inilah pamannya Abu Thalib yang selalu membela Rasulullah SAW. Beliau juga meninggal dunia setelah kematian Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Namun Rasulullah SAW tak mau berdiam diri. Dakwah di Mekah sangat terbatas akibat intimidasi yang kian menjadi-jadi. Sangat aktif dan sangat masif gangguan terhadap Rasulullah SAW. Bahkan beliau pun berupaya dakwah keluar Mekah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan masyarakat di sana bisa menerima dakwahnya. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah SAW dan melemparinya dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan Amul Hazan, yaitu tahun duka cita. Allah Subhanahu Wa Taala mengisrokan Rasulullah SAW. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat perintah salat 5 waktu. Luar biasa, Masya Allah. Dan juga dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Wallahu a'lam. Kemudian inilah kisah daripada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pada malam sebelum mengalami Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW itu tengah bermalam di rumah Hindun binti Abu Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah di sana. Beliau mengantuk hingga terlelap pulas. Saat itulah malaikat Jibril membangunkan beliau hingga 3 kali. Oleh Jibril, Nabi Muhammad SAW diantarkan ke buruk, sejenis hewan yang lebih tinggi dari himar, keledai, dan lebih pendek dari bagal atau buruk. Hewan ini memiliki sayap dan berwarna putih susu. Usai sholat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah SAW yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Dada beliau dibelah. Dan ini terdapat di dalam sabda Rasulullah SAW bahwasanya lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan di tempatnya dan memenuhi dengan iman dan hikmah. Setelah itu didatangkan buruk yang nanti menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Nah, buruk ini artinya adalah kilat. Bahkan di riwayat lain dikatakan dalam kitab Syifatus Safwah bahwa Al-Jarud bertanya mengenai ciri-ciri hewan ini, berkata, apakah itu buruk, wahai Abu Hamzah? Kemudian Anas menjawab, yaitu benar, langkah kaki hewan ini bisa menjangkau sampai tatapan matanya yang paling jauh. Secepat apa itu? Luar biasa, Masya Allah. Buruk ini memiliki 2 sayap di kedua pahanya. Satu langkahnya adalah sejauh capaian mata memandang. Jika ia melewati jalan mendaki, kedua kakinya otomatis menjadi memanjang. Dan ketika menurun, kedua tangannya otomatis panjang sehingga kondisi punggungnya selalu rata, sehingga menjadikan punggungnya itu dalam kondisi tenang dan stabil. Jadi Rasulullah SAW nyaman naiknya. Luar biasa. Jadi kaki bisa memanjang, bisa memendek gitu. Jadi diatur tuh. Ritmenya diatur ketika lagi berlari, jadi sehingga ketika Rasul duduk tuh nggak gujrak-gujrak gitu, nggak gujrak-gujrak. Jadi tenang, melesat seperti kilat, sesuai dengan namanya barq. Nah, di sini nih sahabat dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika mengendarai buruk tuh nggak sendirian. Dia ditemani oleh malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Mereka berjalan hingga sampai di sebuah kawasan yang memiliki banyak pohon kurma. Nah, maka malaikat Jibril ini menyuruh buruk berhenti dan meminta Nabi Muhammad SAW untuk turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Nabi Muhammad SAW pun melaksanakan sholat 2 rakaat dan kemudian melanjutkan perjalanannya lagi. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, enggak tahu wahai Jibril. Jibril berkata, engkau sholat tadi di tanah yang baik dan subur. Kelak engkau akan pindah di negeri itu. Ternyata Nabi Muhammad SAW berhenti dan sholat di Yastrib. Kemudian diganti namanya dengan Madinah setelah Nabi hijrah ke sana. Jadi udah disolatin duluan ya Nabi Muhammad SAW di dalam kisah Isra'nya.
Tidak lama kemudian, malaikat Jibril meminta kembali Buraq itu untuk berhenti lagi dan menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat lagi seperti sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pun turun dan melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan malaikat Jibril seperti biasa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat?" Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tidak tahu wahai Jibril." Malaikat Jibril memberitahu bahwa engkau tadi berhenti dan sholat di tempat di mana Nabi Musa alaihissalam duduk dan beristirahat sambil kebingungan dalam pelariannya dari Mesir, hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya di bawah pohon tersebut, seperti diceritakan di dalam surah Al-Qasas ayat 22 sampai 24. Kemudian lanjut lagi di perjalanan. Setelah dalam perjalanan, malaikat Jibril kembali memerintahkan Buraq untuk berhenti, kan? Berhenti. Kemudian turun, Nabi Muhammad SAW turun, kemudian melaksanakan lagi nih sholat 2 rakaat seperti biasa yang sebelum-sebelumnya. Setelah sholat lanjut lagi perjalanan dan kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat?" Seperti biasa Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak tahu wahai Jibril." Kemudian Jibril menjawab, "Itu adalah Bukit Tursinah, tempat Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung." Kisahnya ini disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 29 sampai 30. Nanti antum bisa cek sendiri ya, kepanjang kalau anda bahas ini. Kemudian setelah itu lanjut lagi perjalanan, kembali lagi nih malaikat Jibril memulai kepada Buraq, kiri atau berhenti dulu nih. Berhenti pelan-pelan pelan-pelan. Nah, pokoknya disuruh berhenti lagi nih malaikat. Kemudian disuruh berhenti lagi nih Buraq. Seperti biasa Nabi Muhammad SAW turun dan melaksanakan 2 rakaat. Setelah melaksanakan 2 rakaat, kembali lagi naik ke Buraq dan ditanya lagi malaikat Jibril, "Ya Muhammad, tahukah engkau di mana engkau sholat tadi?" Seperti biasa Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak tahu wahai Jibril." Kemudian malaikat Jibril memberitahu bahwasanya itu adalah Baitul Lahmi, tempat pohon kurma, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran di surah Maryam ayat 22 sampai 23. Bisa dicek ya sahabat Jundu ya. Sahabat Jundu, dalam kitab Qisas Mi'rajin karya Syekh Najmuddin Al-Ghazi digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami perberhentian beberapa kali yang tadi anda ceritakan bahwasanya yaitu di Madinah dekat sejarah Nabi Musa AS, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun. Kemudian ada Bukit Sina juga berhenti, hingga Bethlehem tempat kelahiran Nabi Isa AS. Beberapa peristiwa lain yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah masih banyak sih peristiwa-peristiwa itu ya. Seperti di dalam kitab itu, di dalam buku tersebut dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat jin ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Kemudian ada lagi peristiwa Nabi Muhammad SAW melintasi sekelompok yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ternyata itu adalah gambaran umat yang berjihad fi sabilillah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mencium aroma Sayyidatuna Masyitah yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah SWT meski ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah, ini sadis nih. Ini nanti kapan-kapan kalau anda punya kesempatan, anda akan ceritakan kisah Sayyidatuna Masyitah nih, insya Allah ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menemukan kelompok orang yang memukul kepalanya dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu tumbuh lagi dan dipukul lagi, dan begitu terus-terusan. Ternyata itu adalah gambaran orang yang malas atau meninggalkan sholat wajib. Kemudian di dalam perjalanan itu Nabi Muhammad SAW juga melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Lanjut lagi dalam perjalanan itu, Nabi Muhammad SAW melihat juga tuh bertemu orang yang makan daging busuk sebagai perumpamaan umat yang berzina. Kemudian Nabi juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah. Berenang di darah nih, darah dan nanah, dilempari batu-batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bertemu dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, kemudian diikat, kemudian dipanggul nih kayu bakarnya, tetapi beban kayu itu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Kemudian Nabi Muhammad SAW melintasi orang yang saling menggunting lidahnya digunting dan bibirnya juga digunting-gunting. Ini gambaran orang yang ahli fitnah. Itulah banyak Nabi Muhammad SAW bertemu. Itu
Kalau ceritain satu-satu, Masya Allah, panjang banget. Itu ada itu kisahnya, masing-masing itu kisahnya luar biasa, Masya Allah. Ya. Kemudian Nabi bertemu juga tuh kaum yang mencakar wajahnya cakar-cakar dengan kuku, tembaga, gambaran. Ini adalah orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga berjumpa dengan wanita yang memakai perhiasan serba indah yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain. Wanita itu menjadi tua renta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat. Dahsyat luar biasa. Mengerikan luar biasa. Itu semua dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra-nya. Kemudian sampailah Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril dan Mikail di Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril masuk dari pintu Yamani. Setelah turun di depan pintu Masjid Al-Aqsa, kemudian malaikat Jibril mengikatkan buraq di sebuah batu tempat para nabi sebelumnya juga mengikat buraq ini. Setelah masuk ke dalam masjid, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat 2 rakaat, tiba-tiba Nabi Muhammad SAW melihat manusia sudah banyak berkumpul di dalam masjid. Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui siapa ini orang yang berkumpul, karena begitu banyaknya yang berkumpul bersamanya di Masjid Al-Aqsa. Ternyata orang yang berkumpul yang banyak itu yang bersama di Masjid Al-Aqsa adalah para nabi sebelumnya. Maka tiba-tiba azan berkumandang dan mereka pun berdiri bersap-sap sambil menunggu siapa yang akan menjadi imam mereka. Malaikat Jibril pun mengambil tangan Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke depan untuk menjadi imam. Maka Nabi Muhammad SAW memimpin para nabi di dalam sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Dahsyat luar biasa. Setelah selesai sholat 2 rakaat, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, tahukah engkau siapa yang sholat di belakangmu?" Maka Nabi Muhammad SAW tidak tahu, wahai Jibril. Maka malaikat Jibril menjelaskan bahwasannya yang di belakangmu itu adalah para nabi dan rasul terdahulu. Semua nabi dan rasul itu kemudian memuji Tuhannya dengan pujian mereka masing-masing yang indah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Kalian semua telah memuji Tuhan kalian dengan pujian yang sangat indah, maka aku pun juga ingin memuji dengan pujianku." Akhirnya Muhammad SAW pun juga ikut memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi Ibrahim AS berkata, "Begitulah Allah telah melebihkanmu ya Muhammad." Setelah itu Nabi Muhammad SAW merasa haus yang sangat. Malaikat Jibril pun menghidangkan minuman berupa bejana. Ada 2, yang satu khamar, yang satu adalah susu. Maka Nabi Muhammad SAW memilih susu. Malaikat Jibril pun berkata kepadanya, "Sungguh engkau memilih sesuatu yang tepat dan sesuai fitrah, yaitu susu. Jika engkau memilih khamar, niscaya umatku akan tenggelam dan mabuk dalam gelimang dosa dan maksiat, dan tidak ada yang akan mengikutimu." Satu riwayat menyebutkan bahwa minuman yang dihidangkan malaikat Jibril adalah air putih, susu, dan madu. Ketika Nabi Muhammad SAW memilih susu, Jibril kata, "Ya Muhammad, engkau telah memilih sesuatu yang tepat dan sesuai fitrah." Sampai di sini sahabat Jundu, berakhirlah perjalanan Isra dan akan segera dimulai perjalanan Mi'rajnya, yaitu naik ke langit untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didatangkanlah tuh tangga Mi'raj yang digunakan oleh arwah anak Adam yang saleh menuju langit. Tidak ada tangga sebaik-baik dan indah tangga yang dipakai untuk Mi'raj tersebut. Ia adalah tangga dari emas yang dibubuhi permata hijau dan disimpan di surga Firdaus. Maka naiklah Nabi Muhammad SAW didampingi malaikat Jibril dan malaikat Mikail ke langit untuk menghadap Allah Rabbul Alamin.